Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian hadis-hadis pilihan dari Kitabul Buyu, dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita akan melanjutkan hadis masih terkait dengan jual beli. Kita masuk ke dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ulun akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. Wa an Abi Zubair, dari Abu Zubair, qala sa'altu Jabiran an thamanis sinnawri wal kalbi. Aku pernah bertanya kepada sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu an thamanis sinnawr, tentang boleh atau tidaknya memperjualbelikan kucing, wal kalbi, dan juga anjing. Faqala zajaran nabiyyu an dzalik. Lalu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah melarang untuk memperjualbelikan baik kucing ataupun juga anjing. Ya, ini riwayat Imam Muslim. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa ada binatang yang terlarang untuk kita perjualbelikan. Di antaranya adalah anjing dan sinnaur. Sinnaur ini artinya adalah kucing. Ada silang pendapat di kalangan para ulama, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apa maksud kucing di sini? Pendapat yang pertama lebih cenderung kepada memahami bahwasanya semua kucing dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, semua kucing. Jadi kalau pian mau dapat kucing, jangan beli, ya, tidak boleh diperjualbelikan. Meskipun itu adalah kucing hias, meskipun itu adalah kucing, orang biasa bilang kucing Persia atau kucing apa. Yang jelas kalau kita mau mendapatkannya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Kalau dikasih boleh nggak? Boleh, silahkan, tidak menjadi masalah. Lalu kalau misalnya jualan makanannya boleh nggak? Selama makanannya tidak berbentuk najis, kemudian juga makanannya adalah ya sesuatu yang halal, ya, tidak mengandung alkohol dan lain sebagainya, maka itu diperbolehkan. Tapi yang tidak diperbolehkan menurut pendapat yang pertama, kucingnya Pak, yang diperjualbelikan. Baik. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan sinnaur di sini, sebagian para ulama memahami bahwasanya tidak semua kucing. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah kucing hutan. Karena kucing hutan itu susah untuk menyerahkannya. Ya, sehingga ada kemungkinan barang itu tidak bisa diserahkan, atau ada kemungkinan kucing itu yang diperjualbelikan sudah diterima duitnya kemudian tidak bisa diserahkan. Sama halnya seperti tidak diperbolehkan di dalam syariat kita untuk menjual burung yang ada di atas awan, burung yang ada di atas angin. Seperti misalnya burung lapas, ya, pian begeduhan burung lapas. Ya, kemudian tidak tahu burungnya misalnya murai batu, harganya 25 juta atau 50 juta. Pian jual harga 500.000, tapi burungnya lepas. Jar pian, kalau pian terdapat, ya, kepada yang membeli, kalau pian terdapat ambil ya 500.000, ya, tapi bayar sekarang 500.000. Ini kemungkinan besar tidak bisa diserahkan burungnya karena burungnya sedang lepas. Sama halnya kalau dulu ada kasus yang namanya Al-Abdul Abiq, hamba sahaya tapi kabur. Sama juga dengan barang yang hilang. Misalnya pada saat pian mau menjual sepeda motor. Sepeda motor tertentu harganya misal 30 juta. Ya, misal apa? Yamaha NMAX misalnya berapa? 35 juta misalnya, atau anggap 40 juta. Kemudian pian jual dengan harga 5 juta. Tapi masalahnya
NMAX-nya ini sedang dicuri sama maling. Ya. Kendaraannya yang dijual itu dicuri sama maling. Sehingga belum tentu kita bisa menyerahkan kendaraannya, tapi duitnya sudah diambil. Ada kemungkinan orang yang membeli itu dia hanya mendapatkan kerugian dari duit yang dia serahkan. Ini tidak boleh, Pak. Nah, termasuk diantaranya adalah sinnaur ini. Sinnaur ini kata sebagian para ulama adalah kucing hutan. Kenapa kok dilarang diperjualbelikan? Karena kemungkinan untuk menyerahkannya itu kecil. Ya, karena kucing hutan susah, Pak, untuk diserahkan. Wallahu taala alam, untuk lebih hati-hatinya. Ya, ini diantaranya adalah pendapat Imam Syafi'i. Ya, ini diantaranya adalah pendapat Imam Syafi'i. Yang tidak boleh diperjualbelikan adalah kucing hutan yang tidak bisa diserahkan. Wallahu taala alam. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk lebih kehati-hatiannya, ya kada usah pian berjualan kucing. Ya. Iya, untuk lebih kehati-hatiannya, ya kada usah kita berjualan kucing. Ya, tidak usah juga membeli kucing karena ada larangannya. Dan sebagian para ulama menyebutkan mutlak semua kucing tidak diperbolehkan. Baik. Ini terkait dengan hadis ini, dan hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Intinya tidak boleh memperjualbelikan kucing dan juga anjing. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjut kepada hadis yang berikutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala nahan nabiyyu an bai'i fadlil ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjual kelebihan dari air. Riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, ya, wa an bai'i dhirabil jamal, juga memperjualbelikan jasa untuk mengawinkan onta. Jadi maksudnya di sini adalah kalau pian punya onta laki-laki, bagus ontanya. Kemudian biasanya orang dulu itu, Pak, disewa jasanya itu untuk mengawini onta betinanya. Ini tidak diperbolehkan di dalam syariat kita. Ya. Dan nanti di hadis yang berikutnya di sini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli. Rasulullah melarang kita semua untuk mengambil upah atau memanfaatkan, ya, dari hasil perkawinan jantan atau binatang jantan. Jadi ini bukan hanya onta saja ternyata. Tapi kalau pian punya sapi, pian punya kambing, atau punya apa lagi misalnya binatang ternak, ya, tidak boleh pian mengambil upah dari jantan yang pian kawinkan dengan kambing-kambing betina yang punya orang. Itu tidak diperbolehkan. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Kita mulai dari yang di atas terlebih dahulu. Jadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah melarang untuk menjual kelebihan dari air. Apa yang dimaksudkan dengan kelebihan dari air? Di dalam hadis yang lain dijelaskan annasu syuraka'u fi thalathah. Kita ini, Pak, manusia ini ada 3 barang yang tidak boleh kita jual. Ya, yang kalau seandainya itu bukan milik siapa-siapa tidak boleh kita jual. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumput. Rumput di hutan itu, Pak, selama dia berada di hutan itu tidak boleh dijual. Satu. Yang kedua adalah, atau rumput di pegunungan atau di hutan. Kalau pian menggembala di situ, tidak boleh pian jual. Ya, kemudian pian tahan orang untuk menggembala di situ, kemudian pian katakan bayar kau kalau mau menggembala di sini bayar. Nah, ini tidak diperbolehkan. Karena pada dasarnya manusia itu punya 3 hal yang mereka itu memiliki kepemilikan bersama. Yang pertama tadi adalah, ya, rumput. Yang kedua adalah alma. Alma itu artinya air. Jadi mata air ataupun juga air sungai itu tidak boleh diklaim, Pak. Tidak boleh diklaim. Tidak boleh pian apa ya? Apa bahasa kita itu? Tidak boleh diakui. Ya, tidak boleh diakui. Misalnya ini punya pian, kau nggak boleh ngambil air ya di sini. Itu tidak boleh. Baik. Yang ketiga adalah an-nar, yaitu api. Ini 3 perkara. Baik. Selama 3 perkara ini tidak mengalami proses, maka tidak boleh seseorang itu untuk melarang orang lain untuk mengambilnya. Ulun beri contoh. Bagaimana yang dimaksudkan mengalami proses? Baik. Kalau ada mata air di pegunungan, kemudian pian proses sampai menjadi air kemasan seperti ini, boleh nggak pian jual? Boleh, karena sudah melalui proses. Tapi kalau mata airnya yang berada di pegunungan itu tidak diperbolehkan kita menjualnya.
Ya, tapi kalau melewati proses, kemudian setelah itu ada pengangkutan, ada masuk mesin sampai jadi bersih dan bisa diminum seperti ini, dikemas seperti ini boleh. Ya, tapi kalau mata airnya tidak boleh kita menahan orang untuk mengambil air di situ. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menjual kelebihan dari air yang lebih daripada apa yang kita perlukan. Jadi kalau pian ngambil air, sudah diangkut di ember pian, nah itu boleh, terserah pian. Tapi kalau mata airnya, air sungainya, nah ini yang tidak boleh untuk dikukut atau tidak boleh pian larang orang untuk mengambil di sana. Baik. Ya, ini adalah hadis yang sahih. Ya, ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Sekarang kita lanjut kepada hadis yang kedua tadi, yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah melarang untuk kita menjual jasa mengawinkan binatang. Ya, kalau pian punya jantan, tidak boleh pian mengambil upah untuk mengawinkan betina-betina. Pian punya jantan yang bagus, gennya bagus. Kemudian ada betina milik orang, pengen supaya anaknya itu keturunan dari kambingnya pian yang laki-laki, atau keturunan dari kudanya pian yang laki-laki, atau keturunan dari onta, atau keturunan dari sapi pian yang laki-laki yang genetiknya bagus. Maka dalam hal ini tidak diperbolehkan pian mengambil keuntungan dari situ. Harusnya di dalam syariat kita, menurut mayoritas para ulama, wajib pian memberikan, ya, selama tidak membahayakan binatang ternak pian yang laki-laki, selama tidak membahayakan, maka harus pian memberikan hal tersebut secara cuma-cuma. Bisa dimengerti sama ini Pak? Pian berisi sapi, sapinya jantan bagus, ya, genetiknya bagus. Ada orang punya sapi betina, lalu ujar orang yang punya sapi betina itu, kawakah minta tolong kawinakan sapi kita, ampunku bibit, ampunku betina, ampun kamu misalnya, ampun pian itu yang jantan, bisa nggak? Kata dia nggak bisa, bayar dulu. Nah, ini yang nggak boleh Pak, ini yang tidak boleh. Kalau mau dikasih, ya, kalau mau dikasih itu kasih secara gratis. Tapi kalau mau tahan sekalian. Kata pian misalnya, enggak, sapi aku ini lagi misalnya dia kawin sama sapi-sapi betina yang punya aku. Dia sudah kelelahan, dia sudah keletihan, dia sudah kecapean. Kada kawa lagi misalnya untuk dikawinkan dengan sapi-sapi betina yang lain. Boleh ditahan. Tapi kalau pian perjualbelikan, mohon maaf, pian perjualbelikan air mani sapinya, ini tidak boleh. Ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam hal yang semacam ini harusnya kita bisa saling tolong menolong sesama saudara muslim. Itu satu. Yang kedua adalah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini adalah sesuatu yang yustakhbas, sesuatu yang kita itu kotor atau sesuatu yang tidak baik kalau seandainya diperjualbelikan. Ya, sesuatu yang nggak baik, memalukan kalau diperjualbelikan, sudahlah dikasih aja secara cuma-cuma. Yang ketiga, dan ini alasan yang paling penting, adalah bahwasanya sapi atau onta atau kambing itu kalau disewakan di luar dari kendali kita. Siapa yang bisa jamin bahwasanya mereka mau berhubungan dengan kambing betina tersebut? Kalau pian sudah ambil duitnya, kalau pian sudah terima upahnya, berarti pian, ya, menjual sesuatu yang belum tentu bisa pian serahkan. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Belum tentu, belum tentu pian bisa menyerahkan air mani sapi pian kepada sapi betina tersebut yang punya orang, belum tentu. Belum tentu juga dia mau. Ya, bisa dimengerti sampai sini. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa ya kalau pian punya sapi jantan atau onta jantan atau kambing jantan, kalau ada yang mau mengawinkan antara dua, antara pian berikan secara cuma-cuma, bukan sapi dan kambingnya pian berikan secara cuma-cuma, tapi ya apa namanya, kalau di dalam pembahasan fikih itu adalah disebut air maninya yang diberikan secara cuma-cuma agar ya sapi betina tersebut dia berkembang biak, kemudian juga dia bisa memiliki anak dari sapinya pian. Baik. Nah, kalau misalnya tidak bisa karena sapinya sakit dan lain sebagainya, nah itu tidak menjadi masalah atau ditolak sekalian, tapi untuk dijadikan sebagai usaha ini tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjut kepada hadis yang berikutnya.
Baik. Hadis sama riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah. Wa kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyah. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang namanya habalul habalah. Nah, habalul habalah ini bagaimana? Ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Ini ulun tuliskan. Ya, ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Di antaranya tafsiran Abdullah bin Umar itu ada dua, Pak. Apa yang dimaksudkan dengan baik habalul habalah? Ini begini, Pak. Jual beli habalul habalah. Ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama, tafsirannya adalah menjual onta dengan uang yang diterima di awal, Ini sama, Pak ya, onta, sapi, kambing, sama semuanya. Ya, uangnya diterima di awal, tapi yang dijual adalah onta yang ada di perut ibunya. Jadi ontanya hamil, lalu onta yang di dalam perut ibunya itu ya dijual. Tapi yang dijual ini lebih parahnya, Pak. Ya, kalau pendapat yang pertama ini dia dari Abdullah bin Umar. Jadi onta itu yang dijual nanti kalau sampai onta yang ada di dalam perut itu hamil lagi. Contohnya begini, Pak ya. Ini onta nih, anggap saja Pak ya, onta, induk onta. Di dalam sini ada onta. Oke? Di dalam sini ada onta. Yang dijual itu adalah onta ini. Nanti diserahkannya kalau onta ini sudah lahir dan hamil. Menyerahkannya pada saat hendak bercucu ontanya. Nah, ini yang diserahkan. Tapi diserahkannya pada saat lahir dan kemudian hamil. Mahdangi dulu, lawas lagi. Ya, mahdanginya kawin dulu. Ini belum lagi lahir, sudah dijual dan diserahkan nanti pada saat kalau onta yang ini kawin dan hamil. Sudah dimengerti dari sini, Pak? Baik. Tafsiran yang kedua adalah kayak apa orang bahari itu, Pak, berjualan. Cuman memang harganya lebih murah. Dan biasanya ada sebagian onta yang secara keturunan dia kuat, secara genetik dia kuat. Jadi makanya dulu tuh Pak, onta itu ada namanya. Makanya salah satu onta Rasulullah SAW ada yang namanya Qaswa. Nah, ada yang namanya Qaswa. Ada beberapa orang dulu tuh kalau punya binatang peliharaan itu dikasih nama, Pak. Ya, maka ada genetik yang orang tahu ini onta ini kuat dan dia itu bisa nanti melahirkan dan anaknya itu pun nanti akan bagus. Jadi dibeli sejak dia belum lahir. Bisa dimengerti sama sini, Pak? Dibeli sejak dia belum lahir. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menjual onta sama ini ya. Onta dengan uang yang diterima di awal. Jadi di awal udah diterima akad jual beli. Ontanya masih di dalam perut. Ya, ontanya masih di dalam perut. Kalau kita contohkan seperti ini, ontanya dalam perut, ini masih begini. Dia lahir dan nanti kalau dia hamil dan melahirkan. Kalau tadi itu yang kedua cuman sampai dia hamil. Kalau yang ini sampai dia melahirkan dan yang dijual itu adalah onta yang melahirkan dan juga anaknya. Ini onta berarti setelah dia lahir ini dia hamil lagi. Nah, ini kalau setelah lahir ini yang dijual ini dengan yang ini. Coba bayangkan. Tapi memang harganya lebih murah. Dan orang dulu punya keyakinan ya bahwasanya ini pasti lahir aja.
Sudah tidak apa-apa, kasih aja duitnya di awal, jual belinya terjadi di awal, tidak apa-apa. Nanti kalaupun seandainya tidak melahirkan atau mati yang ada di dalam janinnya, ya, kalau seandainya mati, ya nggak apa-apa. Itu kemungkinannya kecil, kalau menurut orang dulu. Tapi ini termasuk di antara jual beli yang tidak diperbolehkan. Bisa dimengerti? Sampai sini Pak. Jadi pian menukari apa yang ada di dalam perut onta, apalagi sampai seperti ini. Sampai diserahkannya itu nanti kalau ontanya itu sudah hamil lagi, yang di dalam parut nih. Nah ini aja belum lahir, ya kan? Seperti itu. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Nah ini jauh sekali. Tapi sama halnya dengan kalau kita mau membeli sapi yang masih ada di dalam perut ibunya, ini nggak boleh Pak. Bisa dimengerti sampai sini? Baik, ulun akan jelaskan. Ini bisa dimengerti Pak ya. Intinya adalah onta yang berada di dalam perut ibunya ini belum tentu dia hidup sehingga disebut dengan gharar. Adanya jual beli yang belum tentu onta tersebut lahir ke dunia dengan selamat. Ini nggak boleh Pak. Ini bukan hanya berlaku pada onta, tapi juga berlaku pada kambing, berlaku pada sapi, berlaku pada kuda, berlaku pada hewan ternak yang lainnya. Ya bisa dimengerti sampai sini Pak. Baik. Ini ulang hapus. Ya, ini sama halnya dengan ada larangan di dalam syariat kita. Tidak boleh menjual buah sebelum dia itu matang dan masak. Tidak boleh Pak. Sebelum dia matang dan masak, tidak boleh dijual. Belum beri contoh. Kalau durian itu baru kecil segini Pak. Durian ya, baru kecil segini. Ada misalnya 10 pohon. Datanglah orang pembeli. Kalau dia beli saat itu, harganya lebih murah. Tapi kalau dia beli sudah masak, sudah jatuh, itu harganya lebih mahal. Maka dia ancang-ancang dari awal. Ini ya durian ini, saya beli semuanya ini. Ya, dia beli duriannya, ini. Belum tentu durian tersebut selamat. Belum tentu durian tersebut bisa dipetik secara matang. Belum tentu durian tersebut bisa dimakan. Maka tidak boleh jual beli buah yang belum tentu selamat dan matang. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Bisa dimengerti? Belum beri contoh yang lain. Kalau pian punya kebun jeruk, kebun jeruk banyak banget. Ya, ada 1 hektar kebun jeruk pian. Datanglah pembeli kepada pian. Kebun jeruk pian yang 1 hektar. Ya, di sini jeruk banyak jeruknya. Pada saat di pertengahan tahun, dia masih hijau, masih kecil-kecil Pak. Datanglah seorang pembeli, ditawar, ya kebun ini 1 kebun buahnya dengan harga misalnya 100 juta. Padahal kalau nanti buahnya itu matang dan bagus, maka harganya itu bisa 200 juta. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Maka ketika dia membeli dengan harga 100 juta dan buahnya belum tentu selamat, ini nggak boleh Pak. Karena belum tentu buah itu bisa diserahkan pada masa dan waktunya. Bisa dimengerti? Sampai sini Pak, ini nggak boleh Pak. Di dalam syariat Islam, sama halnya dengan binatang yang masih ada di dalam perut ibunya tidak boleh diperjualbelikan. Begitu pula dengan buah yang belum terlihat matang, belum bisa dikonsumsi, maka itu pun juga tidak boleh diperjualbelikan. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik, memberi contoh yang lain ya. Misalnya seperti padi. Padi itu baru ditanam. Baru ditanam. Kemudian sudah dipesan. Ini ya, saya beli nih. Padahal belum apa-apa, baru ditanam. Saya beli padinya ini, saya beli berasnya. Ya, lalu kemudian ya dijual dengan harga yang murah. Misalnya harga 50 juta. Nah, padi berasnya semua. Terlepas dari berapa nanti dapat berasnya, dia beli 50 juta. Padahal belum kelihatan lagi. Bisa jadi nanti kena hama, bisa jadi cuman yang selamat itu setengahnya. Maka dalam hal ini dalam syariat Islam tidak diperbolehkan sampai betul-betul sudah kelihatan bisa dikonsumsi atau bisa dipetik. Baik. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini termasuk dalam jual beli gharar, ketidakjelasan. Baik. Dan ketidakjelasan itu di dalam hal ini ada yang disebut dengan gharar. Kita sudah sebutkan pagi tadi salah satu sebab jual beli itu terlarang adalah karena adanya yang disebut dengan gharar.
Gharar itu kata para ulama majhulul akibah, tidak diketahui ke depannya bagaimana. Tidak diketahui ke depannya bagaimana. Tidak diketahui. Ini termasuk dari gharar. Dan yang tidak diketahui tersebut ada beberapa macam. Yang pertama adalah bisa jadi harga. Jadi kalau berjual beli harganya harus jelas. Berapa pian menukari ini harus jelas. Gampang aja kita keluarga aja nanti. Oh nggak bisa. Maka harus jelas harganya. 10.000 ya 10.000, 20.000, 20.000. Jangan nanti ketika sudah dipakai misalnya baju. Ketika sudah dipakai ternyata harganya di pasaran 50.000, ternyata dimintai harga 100.000. Nah ini bahayanya kok. Yang kedua adalah barang yang diperjualbelikan. Ini harus jelas. Barang yang diperjualbelikan juga harus jelas. Yang ketiga adalah pembayaran. Pembayaran juga harus jelas. Kalau misalnya ya pian menjual dengan menghutangkan, maka harus jelas tuh pembayarannya kapan. Ya, maka harus jelas pembayarannya kapan. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya pembayaran juga yang keempat adalah penyerahan barangnya. Bisa apa tidak? Penyerahan barangnya. Maka tidak bisa pian menjual burung yang terbang, kendaraan yang sedang hilang, diambil maling, nggak bisa pian jual. Ya karena belum tentu pian bisa menyerahkan kembali, atau hamba sahaya yang kabur. Itu ya tidak diperbolehkan di dalam syariat kita. Sama kayak tadi. Misalnya jualan buah tapi belum matang. Boleh nggak dijual? Nggak boleh. Sebabkan kenapa? Karena belum tentu bisa nyerahkan buahnya. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik. Ada momen di mana ada keadaan di mana kita boleh menjual anak di dalam perut sapi, anak di dalam perut onta. Kapan bolehnya? Kalau seandainya yang dijual adalah induknya. Kalau yang dijual adalah bukan yang di dalam perutnya. Ulun beri contoh. Kalau sapi itu hamil, lalu kemudian pian membeli isi perut sapi tersebut, kita nggak tahu isi perut sapi tersebut berapa ekor sapinya, sehatkah ataukah tidak. Ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau yang pian beli adalah induknya, sapinya, maka ini tidak menjadi masalah. Karena yang pian mau beli itu bukan dalam perutnya, karena dia cuma ngikut saja, tapi induk sapinya. Entah nanti sapi yang ada di dalam perut itu lahir dengan selamat ataukah tidak, itu tidak mempengaruhi kepada jual beli, karena bukan itu yang pian inginkan. Bisa dimengerti sampai sini? Belum beri contoh. Kita tadi memberikan contoh kebun jeruk. Harganya misalnya jeruknya isinya itu ketika baru ditanam 50 juta, tapi belum tentu bisa sampai matang. Harganya 50 juta. Ya kalau matang harganya 100 juta. Tapi ketika pian beli pohon dan tanahnya, masalah nanti buah jeruknya itu akan maniskah tidakkah, atau akan berbuahkah atau tidak, atau bisa dipanenkah ataukah tidak, itu tidak menjadi masalah, karena yang pian inginkan adalah tanahnya dan pohonnya. Maka menjadi boleh, meskipun buah yang ada di pohonnya tersebut belum matang, tapi bukan itu yang pian inginkan. Yang pian inginkan adalah tanahnya. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik. Ulun ulangi lagi. Ulun kasih contoh seperti misalnya ada pohon durian di depan rumah orang. Depan rumah orang pohon durian. Kalau dia baru berbuah, pian mau beli buahnya nggak boleh. Nanti ya buah yang itu kalau seandainya nanti matang itu saya beli, tapi uangnya saya serahkan sekarang, nggak boleh. Tapi ketika yang pian beli adalah rumah dan juga tanahnya, pohonnya itu ngikut, buahnya itu ngikut, maka menjadi boleh. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik, jadi seperti itu disebut dengan at-tabi'ut tabi'. Jadi dia cuma sekedar mengikut saja. Kalau dia inti yang diperjualbelikan nggak boleh, tapi kalau dia cuma ngikut saja itu diperbolehkan. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali.
Baik, hadis tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Larangan kita menjual dengan cara habalul habalah. Ini tidak diperbolehkan di dalam syariat kita. Karena adanya yang namanya gharar, adanya ya kemungkinan tidak bisa diserahkan. Ya. Ini tidak diperbolehkan di dalam syariat kita. Baik. Kemudian ada hadis yang lain yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kita berpindah kepada hadis yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memperjualbelikan dengan cara al-hasah. Hasah itu artinya kerikil. Wa an bai'il gharar, dan juga dengan jual beli gharar, ketidakjelasan tadi. Baik itu harganya, barangnya tidak jelas, apa yang diperjualbelikan, kapan menyerahkannya tidak jelas, kemudian juga bisa atau tidaknya menyerahkan juga tidak jelas. Baik. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satu bentuk jual beli gharar. Dulu jamaah sekalian, orang itu jual belinya apa yang dikenakan oleh kerikil yang dilempar. Ini banyak dulu caranya. Contoh seperti orang menjual tanah. Seberapa luas tanahnya? Saya beli dengan harga 10 juta. Oke, seberapa luas rumahnya? Dikasih kerikil. Seberapa luas tanahnya? Dikasih kerikil. Sejauh kerikil ini terlempar, maka sebegitulah tanah ukuran yang engkau beli 10 juta. Jadi berkekuatan menimbai aja lagi, Pak. Inggi. Kalau dulu seperti itu, Pak. Ini termasuk yang terlarang. Ini termasuk jual beli kerikil. Jadi kasih batu, harganya sekian. Ya, kemudian dilempar batunya, lalu dilihat sampai mana luasnya, segitulah yang dibeli dengan harga misalnya 10 juta. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, dulu juga ada jual beli, ditaruh banyak baju, kemudian orang jualan dulu jualan, misalnya jualan baju atau jualan makanan. Ya, kamu beli yang mana? Nah, dah pakai jual beli kerikil saja. Oke, jual beli kerikil. Kemudian dikasih kerikil dengan harga misalnya 20.000. Oke, kerikil. Dilempar, mana yang dilempar, mana yang terkena, itulah yang diambil dan dibawa pulang. Tapi kalau nggak kena, bisa jadi tidak ada yang dibawa pulang, tapi duitnya sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Bisa dimengerti seperti Pak? Nah, itulah yang disebut dengan gharar. Tidak jelas jual belinya. Termasuk diantaranya adalah jual beli kerikil tadi. Dan ini bukan hanya sekedar masalah kerikil, tapi semuanya, Pak. Contoh seperti di pasar malam yang kita kasih contoh kemarin, ada bulatan gitu, kemudian atau bola dilempar, atau bulatan dilempar, kalau kena misalnya apa, misalnya teh botol kena, itu yang diambil. Kalau kena handphone yang kena, ya bisa seperti itu. Atau kalau yang banyak, ulun enggak tahu di sini ada apa enggak. Kalau di Banjar itu, Pak, ada mainan, dalamnya itu diambil pakai apa ya, kayak boneka di dalamnya. Ada lah di sini, Pak. Ada enggak? Jadi dipakai apa ya, kayak jepitan gitu, terus diambil di dalamnya. Di dalamnya tuh ada kadang-kadang ada makanannya, ada bonekanya, ada baju, ya. Berkekuatan menjepit mana yang mau diambil gitu. Nah, nggak jelas mana yang terjepit. Bahkan kadang-kadang waktunya habis, kita belum dapat apa-apa yang dijepit di situ. Jadi kita keluar duit tapi kita nggak mendapatkan apa-apa. Ini di dalam Islam tidak diperbolehkan, Pak. Jadi harus jelas di dalam Islam itu, kalau tidak nanti jatuhnya jual beli gharar. Baik. Kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan an bai'il gharar. Gharar itu kalau besar tidak diperbolehkan, tapi kalau kecil dia dimaafkan, Pak. Ulun beri contoh. Kalau pian beli rumah, ketika pian tanya, ini bagaimana, atau pian lihat pondasinya dan lain sebagainya. Ketika sudah rumah itu berdiri, kan pian tidak tahu dalamannya itu apa, ya kan, saudara? Dalamannya ini apa? Kalau di Banjar mungkin galamnya berapa, kalau di sini pondasinya seperti apa, aku tutup. Tapi pian beli rumahnya. Nah, ini termaafkan, Pak. Meskipun ada bagian yang tidak jelas, tapi secara umum ketika kita bertanya, tanpa kita melihat, kita udah tahu, oh oke, ini misalnya pondasinya kokoh dan lain sebagainya. Ini diperbolehkan. Lalu kasih contoh yang lain. Seperti misalnya pian mau beli baju. Ada contohnya. Oke, ini seperti ini contohnya. Yang pian beli yang baru adalah yang bukan digantung, tapi yang masih berada di dalam plastik.
Ya, kadang-kadang kita tidak membuka plastiknya lagi. Betul apa tidak, Pak? Nggak kita buka, udah kelihatan ini contohnya. Tapi apakah pian bisa memastikan bahwasanya yang di dalam plastik itu sempurna dan bagus seperti yang digantung? Bisa nggak memastikan? Nggak bisa. Kalaupun pian tidak buka, maka ini termaafkan. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Karena secara uruf, secara kebiasaan, itu adalah sesuatu yang kurang lebih akan sama. Baik. Jadi kalau gharar itu kecil atau sedikit, dia masih termaafkan. Iya. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, kita lanjut kepada hadis yang berikutnya. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yaktaluhu. Barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah dia menjualnya kembali sampai dia itu memindahkan makanan tersebut dari tempat di mana dia membelinya. Baik. Dan kata Abdullah bin Abbas, ini berlaku bagi semua barang. Nah, ini penting, Pak, buat yang jualan. Apalagi kalau jualannya itu grosir ke ecer. Ini penting. Kapan barang itu bisa dijual kembali? Ya, kapan barang yang pian beli di pasar secara grosir bisa dijual kembali. Ini penting. Syarat pian bisa menjual kembali ketika pian sudah pindahkan dari tempat pian membeli. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi. Rasulullah melarang kita untuk menjual makanan yang kita beli sampai kita memindahkan makanan tersebut dari tempat yang kita membeli dari situ. Ulun beri contoh, di pasar atau di sebuah toko. Ini toko makanan. Di sini anggap ya, Pak ya, toko makanan ini misalnya apa contohnya makanan, Pak? Misalnya di sini sembako, ya. Sembako, beras, kemudian juga Indomie, ya. Di sini ada minyak dan lain sebagainya. Pian beli di sini grosir. Rencana pian mau jual lagi di toko pian. Ini pian punya toko ecer. Toko ecer. Rencana pian mau membeli di sini. Tapi pada saat pian masih di toko ini, sembako habis, beras habis, Indomie habis, sisa yang sudah pian beli dari toko ini. Datanglah orang di sini membeli. Ya, ke toko makanan. Sebenarnya dia niatnya mau beli di sini. Pian sudah plastikin tuh, punya pian. Ada beras, ada gula, ada Indomie. Tinggal pian mau masukkan ke dalam mobil pian saja. Ya. Kemudian orang yang datang belakangan, anggaplah ini yang datang B. Ya, penjualnya ini kita anggap A ya, Pak ya. Yang punya toko ini A, pian C, pihak C. Lalu si B ini bilang ke A, saya mau beli sembako, saya mau beli gula, minyak, kemudian Indomie dan juga beras. Kata si A yang punya toko, udah habis semua, diborong sama si C. Udah habis, tuh orangnya yang borong di situ. Lagi di packing, lagi dimasukin barangnya ke plastiknya dia. Lalu si B ini menawar, C, saya perlu sekali barangnya. Boleh nggak? Daripada kamu bawa nanti ke toko kamu, saya aja beli dan akan saya kasih keuntungan. Tadi kamu beli beras berapa sekilo? 10.000. Saya kasih keuntungan harganya 20.000 sekilo. Pian tergiur nih. Banyak keuntungan. Nggak perlu capek-capek menjual di sini. Betul apa nggak, Pak? Tidak perlu capek-capek ngangkut ke toko pian. Kata pian, ya udah saya jual. Tapi barangnya belum dipindahin dari sini. Nah, ini nggak boleh, Pak. Bisa dimengerti sampai sini? Ini nggak boleh. Jadi kalau pian mau jual, pindahkan dulu barang ini keluar dari tokonya. Syukur-syukur kalau bisa pian misalnya dijualnya di sini. Tapi kalaupun tidak bisa, jangan menjual di sini. Pindah keluar dulu, baru kemudian dijual kepada si B. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Sama halnya kalau pian beli kendaraan. Pian beli kendaraan di dealer. Kemudian pas pian mau ngeluarin dari dealer, ada orang mau kendaraan itu. Bagus nih kendaraannya, sisa 1. Kemudian orang tersebut nawar nih, Pak, udah kendaraannya saya beli. Tadi pian beli berapa? 30 juta. Saya kasih duit 50 juta saya beli.
pian untung 20 juta, ya kan? Kalau pedagang, orang, waduh, daripada saya ini nanti saya gampang aja cari lagi. Ini orang kepengen banget kendaraan yang itu. Maka selama pian di toko di mana pian membeli kendaraan tersebut, tidak boleh pian menjual kendaraan tersebut sampai pian keluarkan dulu, baru berakad di luar. Di luar daripada tempat pian membeli, baru boleh dijual. Bisa dimengerti? Sampai sini, Pak? Itu aturan di dalam syariat kita, Pak. Sudah? Bisa dimengerti? Ulun kasih contoh yang lain. Ya, ulun kasih contoh yang lain. Dan ini kata Abdullah bin Abbas, ini berlaku bagi semua barang. Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Umar meriwayatkan, ada orang-orang yang dihukum dan dipukul di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gara-gara menjual makanan, tapi belum dipindahkan dari tempat di mana mereka membeli. Bisa dimengerti? Sampai sini, Pak? Baik. Makanya kalau seandainya, ulun kasih contoh ya, mau kasih contoh. Pian misalnya beli apa? Ini jualan apa, Pak? Jualan apa misalnya? Mobil lah misalnya ya, mobil ya. Mobilnya di Surabaya. Pian beli Surabaya di tokonya. Tiba-tiba ada pelanggan kenalan pian mau beli tapi orangnya di Sumatera, piannya di Samba. Rumah pian tuh di Samba. Kalau pian kirim mobilnya ke Samba dulu, baru kemudian pian kirim ke Sumatera lagi, ya, itu double, Pak, ongkos kirimnya. Betul apa tidak? Pedagang dia akan mikir mobil yang dari tempat di mana dia beli langsung dikirim ke Sumatera, kan begitu? Betul apa tidak? Ini tidak boleh, Pak. Ini tidak boleh. Caranya bagaimana supaya boleh? Pian kirim utusan ke situ, pindahkan dulu mobilnya dari tempat itu, baru kemudian dikirim. Ya, berakad, dijual di luar dari tempat tersebut, misalnya dealer kah, rumah orang kah, bawa dulu keluar mobilnya, kemudian pian berakad dengan yang punya mobil tersebut mewakili pian, baru boleh dijual. Bisa dimengerti? Baru boleh dikirim. Ya, sudah bisa dimengerti. Nah, begitu, Pak. Di dalam syariat Islam itu ada aturan kalau kita mau menjual kembali. Sudah bisa dimengerti? Ada pertanyaan, Pak, terkait dengan ini? Ada pertanyaan? Baik. Insyaallah semoga mudah-mudahan bisa difahami. Baik. Kemudian berapa menit lagi? 4. Baik. Nah. Iya. Ada beberapa hadis lagi, tapi ulun rasa insyaallah akan kita bahas pada subuh besok. Jadi kalau sekarang ada masih tersisa waktu, kalau pian mau ada yang ditanyakan, ulun persilahkan. Mungkin saat ini kita tanya jawab. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan masalah jual beli, khususnya hadis-hadis yang kita bahas, ulun persilahkan. Ada pertanyaan? Bebas, Pak. Masalah terkait dengan jual beli yang kita bahas sekarang atau yang kemarin, atau ada yang belum dimengerti dari akad jual beli. Ya. Tentang kelebihan menjual kelebihan air tadi. Ya. Misalkan di sana pekarangan sendiri. Ya. Itu bikin sumur lah. Ya. Itu dikomersilkan itu. Boleh, nggak apa-apa, karena pekarangan pian. Yang tidak boleh itu adalah yang milik umum, seperti mata air yang ada di hutan, rumput yang ada di hutan, itu yang tidak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau pian punya sumur, kemudian airnya lalu pian jual, ya karena pian yang gali sumurnya, pian beli mesinnya, ya kemudian pian yang beli alatnya untuk menyaring airnya misalnya agar lebih bersih, boleh kalau pian mau jual airnya, karena itu di pekarangan pian ada usaha yang pian lakukan untuk mendapatkan hal tersebut. Ini nggak masalah, Pak, kalau mau dijual. Yang tidak boleh tadi adalah kalau misalnya mata air alam,
ya di hutan atau rumput yang ada di hutan, kemudian ditahan untuk tidak mengambil kecuali hanya pian saja. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Ada salah satu wilayah yang mata air itu dikelola oleh pemerintah desa misalnya. Iya, iya. Hasilnya untuk kemaslahatan masyarakat desa itu Nggak masalah Pak, nggak masalah. Kalau ini ya mata air yang maksudnya belum ada seperti pengelolaan. Apalagi kalau tadi kata pian kan itu demi kemaslahatan masyarakat desa, misalnya hasilnya misalnya dijual ke orang yang mau bikin air minum kemasan misalnya, terus habis itu ya hasilnya dibagi kepada para penduduk desa, itu tidak menjadi masalah. Baik, ada lagi? Silakan. Masalah sapi kurban, kalau kita beli sapi kita bayar kontan, tapi Hamin 1 ngambilnya kan, apakah hukumnya gimana? Akadnya bagaimana Pak? Jadi pian beli sapi. Kita bayar kontan, Oke. kita titip dulu sama yang punya kan, nanti Oke. kita Hamin 1 kita ambil gitu. Makanan dan lain sebagainya buat sapi siapa yang tanggung? Makanan sapi kan pasti ada makanannya, siapa yang tanggung? Biasanya kita kasih 1 juta bisa sampai Nggak apa-apa, itu tidak menjadi masalah. Ya, pian sudah beli sapinya kan, kemudian pian titipkan uang di situ dengan akad, dengan uang yang pian titipkan tersebut dia memberi makan sapinya, boleh, nggak menjadi masalah. Ya, yang nggak boleh kalau seandainya pian beli sapi yang akan pian korbankan 2 tahun lagi, tapi sapinya masih di perut ibunya. Nah itu yang nggak boleh, sapinya belum lahir, itu nggak boleh karena belum jelas. Kalau sapinya tadi sudah jelas kan, sudah ada barangnya, sapinya sudah ada, sudah lahirkan yang sudah pian beli. Ya, cuman nanti dititipkan di situ, pian taruh uang di situ untuk jasa pemeliharaan misalnya, boleh, nggak menjadi masalah. Baik, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Satu lagi Ustaz. Ya, Ini kan kerjaan kita bikin kue Ustaz. ya, Ini kita titip di warung. baik. Nah, di warung nanti ada orang beli. Oke, Nah kebetulan beli ini semacam kayak instansi riba gitu ya. oke. Apakah boleh kita yang nyuplai kue ini yang ke gitu ya? Baik. Jadi kalau seandainya ya pian titip di warung ya, titip di warung. Kemudian pian juga tidak tahu siapa yang akan membelinya. Pian titip di warung, pian tidak tahu nih. Ada kemungkinan yang membeli itu adalah orang yang kerja di instansi riba. Ada mungkin yang beli itu misalnya bisa jadi bandar narkoba, ya kan? Bisa jadi orang baik, jamaah masjid, bahkan bisa jadi yang beli itu adalah misalnya keluarga pian sendiri. Ya, kita nggak tahu Pak misalnya kan. Kalau seperti itu tidak menjadi masalah pian titip di warung. Yang menjadi masalah adalah kalau seandainya ada bagian dari tolong menolongnya. Misal pian diminta untuk bikinkan kue, tapi untuk disuplai ke tempat di mana di situ ada akad ribanya. Jadi dengan kue tersebut mereka makan, kenyang, punya tenaga untuk bisa menjual akad riba mereka. Nah ini yang tidak diperbolehkan karena masuk dalam tolong menolong di dalam keburukan. Tapi kalau pian titipkan di warung tanpa pian tahu, ya tanpa pian tahu apakah ini nanti yang beli siapa, itu nggak menjadi masalah. Itu bisa terjadi Pak, bisa terjadi. Kadang-kadang bisa kita jual, yang beli adalah orang terdekat kita. Ada suatu ketika Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Asqalani itu Pak, beliau itu punya banyak tulisan. Ibnu Hajar al-Asqalani ini yang tulis kitab Bulughul Maram. Cuman beliau itu punya satu kekurangan, kalau nulis itu cepat banget. Lalu beliau ke pasar, di situ ada buku-buku. Beliau melihat ada satu buku yang menakjubkan isinya. Ya, dibelilah sama beliau. Tapi di tengah-tengah beliau baca, beliau tuh agak kesel. Ibnu Hajarnya agak kesel. Ini tulisan siapa? Jelek banget tulisannya, gitu loh kan. Dicek-cek, kok kayak makin belakang kok kayak makin kenal. Ternyata tulisan beliau sendiri. Ternyata tulisan beliau sendiri. Nah itu maksud dulu bisa jadi. Ketika misalnya kita nggak tahu Pak, ketika pian titip di warung. Ya, ketika pian titip di warung, pian nggak tahu siapa yang akan beli. Itu tidak menjadi masalah. Meskipun nanti yang beli adalah misalnya orang jahat kah atau orang baik kah. Tapi kalau langsung direct, langsung
ya pian misalnya langsung supply ke mereka. Nah ini yang jangan, bisa dimengerti. Baik, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Baik. Jadi kalau kajian terkait dengan hadis-hadis jual beli ini, Pak, memang kita harus sering-sering mengulangnya. Karena kalau sekali dijelaskan bisa jadi itu fahamnya nanti bisa jadi. Tapi pian jangan khawatir. Yang penting pian semangat di dalam belajar menuntut ilmu. Apalagi kalau misalnya kebanyakan kita misalnya berusaha atau berjual beli atau ya punya usaha sendiri. Ya, bukan menjadi misalnya pegawai negeri dan lain sebagainya. Misalnya. Nah, ini kita perlu banyak membaca tentang hadis-hadis terkait dengan jual beli, terkait dengan akad, agar supaya yang kita dapatkan itu adalah ya harta dan hasil yang berkah. Baik, ulun rasa kita cukupkan. Ada pertanyaan lagi apa enggak? Kalau ada boleh. Kalau tidak ada ya sudah. Ulun rasa kita cukupkan. Sampai demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.